Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ya? Itu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai. Perkenalkan, nama saya Kaula Lalia dengan NIM PO 7133123003. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dengan NIM PO 7133123006. Perkenalkan, nama saya Violin Julita Putri dengan NIM PO 7133123030. Perkenalkan, nama saya Niken Putih Indraswari dengan NIM PO 7133123002. Jadi kami di sini mau ngebahas tentang globalisasi versus ketahanan nasional Dan berkaitan dengan bela negara. Kalian pasti udah sering banget gak sih dengar globalisasi? Tapi sebenarnya apa sih globalisasi itu? Pertama nih tentang globalisasi versus ketahanan negara dan versus dengan bela negara. Di sini kalian secara sederhana aja nih, ada nggak sih yang tahu tentang globalisasi itu tuh kayak apa, kayak dari pandangan kalian berdua? Ayo Pi, jawab. Kalau menurut saya sih globalisasi itu suatu proses mendunia, di mana setiap orang tidak ada keterikatan oleh batas negara. Jadi globalisasi itu tentang sesuatu yang mendunia ya. Kalau menurut kalian nih, apa tuh globalisasi? Globalisasi itu proses sosial yang tidak terbatas antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Menurut saya, Jadi dari ini nih, kayak globalisasi itu tuh sesuatu entah tentang sosial ataupun yang lainnya itu secara mendunia ya. Jadi kayak tersebar luas di dunia ini ya, tidak terbatas. Nah, kalau contoh-contoh tentang globalisasi kalian ada yang tahu nggak sih? Kalau menurut aku mungkin contohnya kayak mungkin contohnya dari segi ekonomi atau barang ya, kayak banyak nih sekarang barang-barang yang dari negara luar, dari negara luar Indonesia ini sudah banyak yang masuk ke Indonesia. Terus itu budaya-budayanya juga nggak sih, banyak banget budaya dari cara berpakaian, ya mungkin dari segi musik juga kayak K-pop dan sejenis yang lain. terus juga makin kesini perkembangan iptek makin meningkat ya. Iya, Itu juga mempermudah kita nggak sih? Perkembangan iptek ini mempermudah globalisasi ini ya. Kalau tentang ketahanan nih, kalian ada secara sederhana, tadi kan sudah globalisasi secara sederhana. Nah, kalau ketahanan ini apa sih secara sederhana yang kalian tahu? Kalau menurut aku sih ketahanan itu Indonesia harus mampu memberikan jaminan terhadap identitas. Kalau kalian kan tadi udah nih bahas tentang globalisasi secara sederhana. Nah, jadi kalau menurut kalian, kalau tentang ketahanannya ini apa nih secara sederhananya? Kalau menurut aku sih ketahanan adalah naulata atau kekuatan segala ancaman. Daya tahan kita dalam menanggapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung dan membahayakan kelangsungan hidup negara. Jadi bangsa.
A few moments later. Hai guys, jadi azan sama pembahasan tadi sudah selesai. Jadi kita lanjut lagi tentang podcast globalisasi versus ketahanan negara, ketahanan nasional yang berkaitan tentang bela negara. Lanjut lagi. Jadi kan tadi kita bahas tentang ketahanan negara, ketahanan negara secara ketahanan nasional nih secara sederhana. Nah, jadi menurut kalian tadi itu apa sih ketahanan nasional itu secara sederhana? Silakan Ibu Pipi. Mana? Silakan Bu. Bisa. Menurutku sih kondisi dinamis bangsa untuk menyusun kekuatan yang dimiliki dalam menghadapi tantangan atau ancaman serta hambatan dan gangguan. Secara apa Bu? Secara sederhana. Oke, baik. Ibu Pipi mungkin ingin menambahkan? Kalau menurut saya sih ketahanan nasional itu kemampuan suatu negara untuk beradaptasi terhadap perubahan atau ancaman baik dalam bidang politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Jadi secara agak luas Iya, mencakup Secara rumit ya. Kalau bahas tentang apa tadi Bu? Politik, ekonomi dan Negara. sosial. Nah, itu kayaknya masih nyambung dah dengan perkembangan iptek di Indonesia sekarang. Nah, itu menurut pendapat kamu gimana? Menurut aku sih masih nyambung ya, karena kan secara iptek ini kan cakupannya luas tuh. Nah, jadi dari iptek ini bisa menyebarkan sama sih ketahanan nasional itu sih. Iya, betul sekali. Menurut Anda? Aduh, thank you dulu. Bim. Terus juga apa kan banyak juga zaman sekarang yang kayak hacker itu. Nah, itu juga termasuk bagian dari ketahanan negara dan sih untuk memiliki informasi dan data-data masyarakat, terutama yang kayak apa sih kominfo Mungkin kalau hackernya itu ancaman nggak sih? Iya, Ada lembaga yang mencegah adanya hacker itu nggak yang jadi kayak untuk ketahanan. apa sih namanya yang untuk semua data-data Indonesia tuh? Kominfo. Iya, Kominfo iya nggak sih? di kominfo ya? Kominfo. Iya, bukan Namanya ada gitu tapi ya. oh iya kominfo ya? Ini sih ya. Kayaknya ada lagi. Nanti mungkin teman-teman ada yang tahu. Ada yang tahu? Bisa di komen ya. Komen Di bawah. Profesional itu. Baik, kembali ke host. Dari ketahanan negara itu pasti ada ancaman tuh. Mungkin bisa jadi salah satu ancamannya itu tuh termasuk di perdagangan kan. Soalnya kan perdagangan itu bisa mengancam juga tuh dari ketahanan negara kan, ketahanan nasional. Nah, perdagangan yang kayak gimana sih yang bisa mengancam ketahanan
Contohnya tuh apa aja? penyeludupan ganja narkoba perdagangan ilegal kan. Terus juga yang kayak sudah mendominasi tuh loh, kayak produk Korea, Jepang itu kan kayaknya itu tuh sudah mendominasi Indonesia dan sih masa nggak mungkin setiap apalagi Gen Z sekarang nggak punya barang yang made in Jepang, China, Korea, dan China gitu, timbang dengan produk-produk lokal. Tapi kenapa ya seakan kita tuh lebih tertarik juga dengan produk-produk luar ketimbang kita cewek? Ada yang menarik kan mungkin dari kemasan atau penampilan itu kan lebih menarik, dan produk Jepang itu kan lebih cute ya, itu nggak packagingnya ya Menarik banget. lebih colorful. Mereka tuh kayaknya lebih pintar, dan juga terjangkau, dan Iya, mereka juga menerapkan politik dumping kan, apalagi kayak motor kayak itu nah. Kan kalau di negaranya itu kan mahal ketimbang di sini negara sendiri. dan masyarakat kita ini kayak masih kurang informasi dan pengetahuan tentang bahaya-bahayanya Termasuk masih konsumtif ya. produk-produk luar. Padahal masih banyak juga produk-produk kita itu yang murah, menarik, dan aman nih untuk warga Indonesia pakai. Pasti kamu juga pakai kan? Iya dong. Kayak itu Korea. Tapi kalau di itu tuh selain isinya banyak, terus dia juga bagus gak sih? Skincare Korea kayak itu Jepang, isinya banyak, kualitasnya bagus, tapi harganya murah kan? Kayak bedak Korea foundation kan, lipstick. Tapi mungkin kita harus hati-hati lagi juga sih, kayak lebih memilih-milih juga barang-barang dari luar, karena kan kita tuh nggak tahu tuh kandungan-kandungannya. Ya banyak lah belum ya, mungkin kebaya pembeli mereka tapi di kitanya belum. Tapi rata-rata cocok. Pakai itu glowing mukanya, berseri. Walaupun kita nggak tahu apa yang terkandung. Nah, ini juga mungkin salah satu tugas pemerintah nih, gimana menaikkan sektor perdagangan di Indonesia biar warga Indonesia ini lebih tertarik dan lebih cinta kepada produk-produknya dan negeri. Karena ini kalau kita terus menerus impor produk-produk dari luar negeri itu kan takutnya produk-produk kita tuh lama-lama kalah saing kan, dan Berimbas di perekonomian kita juga. dan warga kita juga jadi kayak kurang cinta terhadap negara. Tapi kayaknya itu lah sudah mulai-mulai deh. Soalnya kan produk-produk lokal itu kebanyakan di sini tuh dijualnya tuh jauh lebih mahal kan ketimbang itu produk luar. Terus juga tapi coba deh, Dan malah kayaknya kebanyakan produk-produk yang bagus itu di ekspor, Iya, diekspor ke luar, tidak dinikmati warga sendiri. karena warga kita tuh juga kayak mikir-mikir ketimbang beli yang mahal, nggak udah beli yang dari luar tapi murah. Dan zaman sekarang kan ekonomi lagi sulit kan ya. Dimana lapangan pekerjaan gimana lapangan kerja itu sangat-sangat berkurang dan nilai pengangguran itu meningkat. Nah, selain dari ancaman dari segi perdagangan nih, kan pasti tuh ada ancaman yang lain kan, kayak misalnya ekonomi, korupsi, teroris, dan sebagainya bener-bener. kan. Nah, Marak-maraknya juga sekarang kan Iya. lebih banyak. gimana sih menurut kalian tuh kayak harusnya yang dilakukan pemerintah atau kita sendiri untuk menjauhi perilaku
pastinya memperkuat pertahanan dan keamanan juga sih, itu pertama. Terus juga dari pribadinya masing-masing juga yang kayak korupsi, banyak juga sih korupsi di Indonesia. Astagfirullahaladzim, sangat-sangat banyak. Dan mungkin ini salah satu tujuan gak sih pemerintah di dalam undang-undangnya itu menaruh bahwa kita itu wajib untuk belajar Pancasila dan kewarganegaraan tentang korupsi itu. Dan kita itu dari setiap diri itu sudah tahu tuh akibat-akibat apa aja kalau misalnya kita melakukan tindakan itu tuh akan berakibat apa aja gitu kan. Dan agar kita itu setiap dini sudah tahu untuk menjauhi tindakan seperti itu. Kayaknya tapi hukuman di Indonesia ini masih lemah ya. Iya, untuk yang kayak korupsi itu kan masih belum terlalu diperhatikan gitu. Nah, Jadi masyarakat terus juga tidak banyak yang ketahuan. Iya kan? Nah, mereka itu saling menutupi dan melindungi satu sama lain. Iya, itulah kata apa ada slogan. Telepon. Pendidikan nasional. Dan itu bahas tentang apa? Korupsi yang banyak melindungi satu sama lain. Iya. Terus juga muncul ada kamu yang slogan kalau maling aku penjara penuh. Ya itu tuh maksudnya tuh ini deh sih kan katanya tadi kan saling nutup-nutupi terus misalnya itu pasti nyeret-nyeret. ya kan kalau misal yang satu kebongkar pasti yang lain juga kebongkar. Dari contoh-contoh kayak korupsi tadi, perdagangan tadi, kan berarti itu membutuhkan pendidikan ya, dan alhamdulillahnya pemerintah konsen atas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya itu dengan pendidikan itu tuh kayak memperkuat nasional dan memperkuat kita terhadap cinta tanah air sama bela negara juga sih. Dan kayak pelajaran itu tuh juga menambah kita akan wawasan kita terhadap ancaman-ancaman globalisasi. Terus dampak yang paling terasa juga dengan adanya globalisasi dan ketahanan nasional yang sangat berpengaruh ya kalau yang kita rasakan sampai saat ini. Kenapa? Menurut aku sih pengaruh globalisasi itu meningkatnya kesempatan bekerja, terus meningkatnya devisa negara, ya, dan kemajuan iptek dan lain-lain lah. Dampak negatif gimana? Apa sih? Negatif dari globalisasi itu ibu ya. Menurutku sih dampak dari globalisasi yang menjadi dampak negatifnya ya hilangnya cinta produk dalam negeri, karena banyaknya produk luar negeri yang masuk ke negara kita, dan peran masyarakat dalam menjaga ketahanan karena hal tersebut dianggap sudah menjadi kewajiban bagi TNI dan Polri. Kalau menurutku. Terus kalau menurut kalian nih gimana? Kalau menurut aku sih sama sih kayak sama yang
Nisa ya kalau dari dampak negatifnya, karena kan di sini masyarakat tuh udah nganggapnya kalau udah ada TNI, Polri dan lembaga-lembaga pertahanan yang lain itu kayak jadi warganya itu udah ngerasa ya udah itu cukup tugas mereka gitu. Jadi itu kayak kurang atas kesadaran diri sendiri gitu. Nggak kayak negara-negara luar ya, mereka tahu mereka harus bersikap kayak gimana, mereka harus melakukan apa untuk kayak yang negara untuk dari menjauhi ancaman globalisasi yang negatif. Mereka kalau negara-negara maju tuh kayak sudah tahu nih dampak negatifnya apa, jadi mereka tuh lebih banyak menyerap dampak positifnya, dan dampak negatifnya di mereka tuh cukup sedikit sih. Malah mereka menyebarkan kayak budaya-budaya mereka ke negara-negara lain. Jarang kalau di negara maju itu menerima budaya asing gitu. Mereka malah tidak memperkuat misalnya kayak Korea gitu kan, mereka malah memperkuat budaya mereka. Dari misalnya kayak dari musiknya dan malah mereka yang mengembangkan, mereka sangat bisa bikin negara-negara lain itu tuh cinta sama itu budaya-budaya mereka. Terus kita Ya, termasuk kayak di Indonesia ini cukup banyak ya yang bukan cukup lagi, malah yang termasuk kita di sini. Apalagi kayak K-pop kan, K-drama, terus jadi makanannya juga nggak sih banyak banget kayak udah sama tren-tren outfit. Iya, benar. Sekarang juga kayaknya tuh lebih anak terutama anak muda ya, kayaknya lebih milih makanan dan cara berpakaian ya nggak sih, orang luar saya tuh ketimbang yang Indonesia gitu. Nah, terus yang kalau Indonesia tuh dianggap jadul. Lapar ya. Apa ya bun? Aduh, masih 5 menit. Gak apa-apa, kan banyak itu hiasan openingnya kan belum. Nah, mungkin dari pembahasan kita tadi tuh kayak itu tuh harus PR penting nggak sih untuk Indonesia agar Indonesia itu memiliki kemampuan dan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut tadi, dan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, memperkuat rasa cinta tanah air, bela negara dan segala macamnya kayak gitu. Dan harus memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lainnya juga, dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena kan di Indonesia ini sumber daya manusia sebenarnya sangat banyak ya, tapi kayak kita itu selalu kalah saing kan. Dan juga ini mungkin podcast kita ini juga tuh mungkin untuk memperkuat pendidikan nasional nggak sih, dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia ya, bahasa kita tadi tuh nggak sih, Indonesia kepada negara nasi muda, serta membuat kerjasama antar komunitas di dalam negeri. Diharapkan dapat memperkuat identitas nasional untuk rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara. Mungkin Dan juga mungkin kalau misalnya Indonesia bisa menemukan strategi yang tepat nih, diharapkan dapat memanfaatkan peluang
yang ada dan meningkatkan ketahanan nasionalnya di era globalisasi. Jadi di globalisasi yang kita bicarain tadi tuh mungkin ada peluang nih bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluangnya tadi dan meningkatkan ketahanan nasional. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus tahu deh kekuatan dan kelemahan bangsa sebelum sebelum apa tadi kali kita ambil Sebelum untuk meningkatkan ketahanan nasional di era globalisasi. Menurut kalian apa sih kekuatan dan kelemahan Indonesia? menurut saya ya, kita memiliki kelebihan Aspek geografis ya sebagai ruang sebagai ruang hidup yang strategis, terus kelemahannya terdapat di wilayah di Dirgantara. Menurut kamu? Tolong jangan tanya kita balik ya. Karena kita tidak tahu. Menurutku sih Pancasila sudah ditetapkan. Bisa dikit Bu, ini mic-nya Kalau menurutku sih Pancasila kan sudah ditetapkan sebagai ideologi bangsa. Namun kebaikan masyarakat kan belum seutuhnya mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Betul sih, aku setuju sama KLPT dan bisa sampaikan bahwa Indonesia itu emang strategis banget nih terhadap, jadi harus kita tuh memanfaatkan banget. Terus dia waktu mewujudkan nilai ini tadi benar juga sih, banyak juga yang masih mengabaikan, bahkan kayaknya juga belum tahu deh penerapan nilai-nilai itu di kehidupan masyarakat. Masih banyak yang kurang menerapkan. Iya benar. Dan itu tuh masih masyarakat masih acuh tak acuh sih itu dah. Menurut kalian? Ada berapa menit ini? Aduh, lama sekali. Sudah. Iya kok, biar lama ini biar lama juga sama. Tapi kurang cuy. Tidak, Karena dia cepet nih. Tidak kue itu. Aduh lama sekali, 30 menit. Ini sudah capek mulutnya. Mungkin kan dari podcast yang udah kita yang apa sih podcast ini kan kita udah banyak nih membicarakan tentang globalisasi, ketahanan dan bela negara dan segala macamnya, ancamannya, pengertian secara sederhananya. Nah mungkin dari ini ada teman-teman yang bisa ngambil baik buruknya dari pembicaraan kita tadi, dan mungkin juga Nadia bisa menyampaikan kesimpulannya tentang pembicaraan kita tadi nih. Jadi ketahanan nasional Indonesia itu harus mampu memberikan jaminan terhadap identitas dan integritas nasional, eksistensi bangsa nasional Indonesia dan NKRI, serta terciptanya cita-cita nasional. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada podcast kita lama banget ya, ini 30 menit, lama banget. 30 lah. Oke, jadi itulah obrolan kita hari ini, podcast kita hari ini tentang globalisasi versus ketahanan nasional yang berkaitan tentang bela negara. Bermanfaat.
Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa ambil baiknya dan buang buruknya dari pembicaraan kita hari ini. Bila ada kata yang menyinggung atau salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.